teman-teman relation, apa kabarnya nih? Hari ini kita akan bahas itu tentang uji asumsi klasik multikolinearitas. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang uji asumsi klasik tentang normalitas. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang uji multikolinearitas. Oke, kita yang pertama masuk yaitu konsep dasarnya dulu ya tentang uji multikolinearitas. Yaitu ada pengertiannya, kemudian ada tentang penyebab timbulnya gejala multikolinearitas. Selanjutnya ada metode yang digunakan untuk mendeteksi masalah multikolinearitas. Oke, yang pertama kita bahas yaitu tentang pengertiannya terlebih dahulu ya. Jadi, pengertian kolinearitas itu sering dibedakan dengan multikolinearitas. Jadi, kolinearitas itu berarti terjadi korelasi linear yang mendekati sempurna antara dua variabel bebas. Sedangkan multikolinearitas itu berarti terjadi korelasi linear yang mendekati sempurna antara lebih dari dua variabel bebas. Namun demikian, dalam pembahasan kali ini, kedua istilah tersebut itu tidak terlalu dibedakan karena penekanannya itu lebih pada teknis pengujiannya. Terus uji multikolinearitas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk itu terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas, maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinear. Selanjutnya kita masuk ke penyebab timbulnya gejala multikolinearitas. Jadi di sini itu ada beberapa penyebab timbulnya gejala multikolinearitas pada model regresi. Yaitu yang pertama, kebanyakan variabel ekonomi berubah sepanjang waktu. Besaran-besaran ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama, sehingga jika satu faktor itu mempengaruhi variabel dependen, maka seluruh variabel cenderung berubah dalam satu arah. Kemudian yang kedua yaitu adanya penggunaan nilai YILEK dari variabel-variabel bebas tertentu dalam model regresi. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data yang dipakai. Yang keempat, adanya kendala dalam model atau populasi yang menjadi sampel. Yang kelima, yaitu adanya kesalahan spesifikasi model. Hal ini dapat terjadi karena peneliti memasukkan variabel penjelas yang seharusnya dikeluarkan dari model empiris. Atau dapat juga terjadi karena peneliti mengeluarkan variabel penjelas yang seharusnya dimasukkan dalam model empiris. Kemudian yang terakhir, yaitu adanya model yang berlebihan. Hal ini itu terjadi karena model empiris yang digunakan melebihi jumlah datanya. Selanjutnya kita masuk ke metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas. Di sini itu ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu dengan melihat nilai R kuadrat dan nilai T statistik. Kemudian ada dengan melihat nilai pairwise. Kemudian dengan menggunakan regresi. Ada lagi dengan melihat nilai korelasi dengan berdasarkan nilai eigenvalue. Kemudian terakhir menggunakan nilai tolerance dan FIF. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dengan melihat nilai R kuadrat dan nilai T statistik. Jika nilai R kuadrat itu tinggi, misalnya di atas 0,80, dan uji F itu menolak hipotesis 0, tetapi nilai T statistik sangat kecil atau bahkan tidak ada variabel bebas yang signifikan, maka hal itu menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Kemudian yang kedua yaitu dengan melihat nilai pairwise correlation antar variabel bebas. Jika nilai pairwise correlation itu antar variabel bebasnya tinggi, misal di atas 0,70, hal itu menunjukkan adanya gejala multikolinearitas.
Nilai pairwise correlation antar variabel bebas itu dapat dilihat pada matriks korelasi antar variabel bebas. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menggunakan regresi bantuan. Gejala multikolinearitas itu terjadi karena satu atau lebih variabel bebas berkorelasi secara linear dengan variabel bebas lainnya. Cara menentukan apakah suatu variabel bebas berhubungan secara linear dengan variabel bebas lainnya adalah dengan meregresikan setiap variabel bebas terhadap variabel sisanya. Kemudian selanjutnya yaitu dengan melihat nilai korelasi parsial. Metode ini itu dilakukan dengan melakukan estimasi model awal regresi, misalnya Y sama dengan F kurung buka X1, X2 kurung tutup. Dari model estimasi ini itu diperoleh nilai R kuadrat yang sering disebut dengan R kuadrat Y kali X1 kali X2. Kemudian, lakukan regresi dengan model X1 sama dengan F kurung buka X2 dan X2 itu sama dengan kurung buka X1. Dari model estimasi ini, itu diperoleh bahwa nilai R kuadrat yang disebut dengan R kuadrat X1 dan X2. Dan R kuadrat X2 kali X1. Jika koefisien determinasi model regresi awal R kuadratnya itu Y kali X1 kali X2 lebih tinggi dibandingkan R kuadrat X1 X2 dan R kuadrat X2 X1, maka hal itu menunjukkan bahwa tidak ada terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya yaitu dengan berdasarkan nilai eigenvalue atau condition index. Jika rasio maksimal eigenvalue dengan minimum eigenvalue atau K antara 100 dan 100, maka hal itu menunjukkan adanya gejala multikoliner yang moderat sampai kuat. Namun, jika nilai K itu lebih dari 1000, maka menunjukkan adanya gejala multikoliner yang sangat kuat. Kemudian selanjutnya yaitu dengan menggunakan nilai tolerance atau FIF. Salah satu cara untuk menguji gejala multikoliner itu dalam model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika nilai VIF itu tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak mengandung multikolinearitas. Kemudian, uji ini itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu menghitung nilai VIF X1, kemudian yang kedua yaitu meregresikan variabel bebas selain X1 dan terhadap X1. Karena pada model ini itu hanya dua variabel bebas saja, maka variabel bebas sisanya itu hanya X2. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung koefisien determinasi dari regresi variabel bebas selain X1 terhadap X1 dan diperoleh RJ kuadrat. Yang keempat yaitu menghitung nilai tolerance dengan rumus tolerance sama dengan kurung buka 1 dikurangi RJ kuadrat. Kemudian yang kelima, yaitu menghitung nilai VIF dengan rumus VIF sama dengan 1 dibagi. Dengan demikian, untuk menghitung VIF untuk X2, itu langkah-langkahnya sama dengan menghitung VIF untuk X1. Bedanya itu ketika menghitung VIF untuk X1, yang bertindak sebagai variabel tergantung itu adalah X1 dan variabel bebasnya adalah variabel bebas sisanya. Untuk menghitung nilai VIF untuk X2 yang bertindak sebagai variabel tergantung adalah X2 dan variabel bebasnya adalah variabel bebas sisanya. Karena hanya mempunyai dua variabel, maka nilai VIF untuk X1 akan sama dengan nilai VIF untuk X2. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis uji multikolinearitas. Yang pertama yaitu uji multikolinearitas dengan melihat nilai R kuadrat dan nilai T statistik. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan nilai pairwise correlation antar variabel bebas. Yang ketiga yaitu
berdasarkan eigenvalue dan condition index. Kemudian yang keempat yaitu dengan korelasi parsial, dan yang terakhir yaitu dengan tolerance dan VIF. Kita akan bahas yang pertama yaitu uji multikolinearitas dengan melihat nilai R kuadrat dan nilai T statistik. Hal ini itu dilakukan dengan membandingkan nilai E kuadrat dan nilai T statistik. Jika nilai E kuadratnya itu tinggi dan uji F itu menolak hipotesisnya 0, tetapi nilai T statistik itu sangat kecil atau bahkan tidak mempunyai variabel bebas yang signifikan, sehingga hal itu menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu uji multikolinearitas menggunakan nilai pairwise correlation antar variabel bebas. Uji ini itu dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel bebas tidak lebih dari 0,7, maka model tersebut itu tidak mengandung gejala multikolinear. Selanjutnya, untuk uji multikolinearitas berdasarkan eigenvalue dan condition index. Uji ini itu dilakukan dengan melihat rasio maksimum eigenvalue dengan minimum eigenvalue. Jika K antara 100 dan 1000, maka menunjukkan adanya gejala multikolinear dan moderat sampai kuat. Sedangkan nilai K lebih dari 1000, maka menunjukkan adanya gejala multikolinear yang sangat kuat. Atau dengan berdasarkan pada condition index. Jika condition index itu antara 10 dan 30, itu menunjukkan adanya gejala multikolinear yang moderat sampai kuat. Sedangkan jika nilai K-nya itu lebih dari 30, maka menunjukkan adanya gejala multikolinear yang sangat kuat. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinear dengan korelasi parsial. Uji examination of partial correlation ini dilakukan dengan membandingkan antara koefisien determinasi dengan keseluruhan nilai koefisien korelasi parsial, semua variabel bebasnya. Jika nilai koefisien determinasi itu lebih besar dari nilai koefisien korelasi parsial, semua variabel bebasnya, maka model tersebut tidak mengandung gejala multikolinear. Selanjutnya yang terakhir yaitu jenis uji multikolinearitas dengan tolerance atau TOL dan VIF atau variance. Uji multikolinearitas itu dapat melihat dengan nilai tolerance dan nilai VIF masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika nilai VIF itu tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinear. Itu dia beberapa contoh jenis-jenis dari uji multikolinearitas. Selanjutnya, kita masuk ke cara mengatasi pelanggaran pada uji multikolinearitas. Jadi yang pertama itu ada memperbesar ukuran sampel. Jadi masalah multikolinearitas itu diharapkan bisa hilang atau berkurang jika ukuran sampel diperbesar atau jumlah sampel ditambah. Dengan memperbesar ukuran sampel, maka kovarian di antara parameter-parameter dapat dikurangi. Hal ini karena kovarian berhubungan terbalik dengan ukuran sampel. Kemudian yang kedua yaitu menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas. Untuk menghilangkan beberapa variabel bebas dari model dilakukan satu persatu. Pilih variabel bebas yang memiliki koefisien korelasi paling kecil dengan variabel tergantungnya. Kemudian yang ketiga, yaitu menggabungkan data time series dan juga data cross-section. Jadi, metode penggabungan antara data time series dengan data cross-section itu sering dikenal dengan metode pool data. Dengan menggunakan metode ini, maka jumlah pengamatan akan bertambah. Kemudian yang keempat, yaitu melakukan transformasi data. Transformasi data juga merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi adanya masalah multikolinear.
Transformasi ini itu dapat dilakukan dengan pembedaan pertama, model regresi dalam bentuk pembedaan pertama sering mengurangi keseriusan multikolinier. Kemudian yang terakhir yaitu dengan menggunakan metode regresi komponen utama. Dengan menggunakan metode regresi komponen utama, maka variabel bebas yang memiliki korelasi yang kuat dapat diringkas menjadi suatu variabel yang baru yang mampu mencerminkan variabel pembentuknya. Oke, terima kasih. Sekian dulu pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang uji asumsi klasik multikoliniaritas. Terima kasih.